85 juta. 85 juta. Kenapa 85 juta? Saya hitungnya begini. Nisab zakat harta itu 85 gram emas murni. 1 gramnya saya hitung sejuta. Berarti 85 juta. Jadi panjenengan kalau Ramadan kemarin sampai Ramadan ini punya duit 85 juta ke atas, maka berarti tahun ini panjenengan wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah harta. Kalau hartanya 100 juta, berarti kan lebih dari 85. 100 juta berarti sudah wajib zakat, maka mengeluarkan zakat 2,5%, berarti 250.000. 2 juta setengah ya? 2 juta setengah. Nah, 2 juta setengah. Sedikit zakatnya. Karena 100 juta, zakatnya hanya 2 juta 500. Dibagi satu-satu ya. Itu 150 banyak. Nah, kalau soal zakat, infak itu paling baik lewat lembaga. Nah, Muhammadiyah sudah punya lazismu. Maka panjenengan kalau berinfak, berzakat, jangan dibagi sendiri semua. Ada sebagian besar atau sebagian yang diserahkan ke lazis. Itu manfaatnya akan lebih besar. Lazismu itu tahun kemarin bedah rumah itu 7 rumah dari uang infak zakat panjenengan yang dikumpulkan itu sudah bedah rumah 7 rumah tahun kemarin. Terus mau memberi modal UMKM yang jual bakso, jual pasir, mie ayam itu diberi modal. Kalau belum punya gerobak kita jual. Itu berapa orang? Kemudian beasiswa untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu bayar diberi beasiswa. Banyak ya, yang dilakukan. Ambulan itu gratis tis. Panjenengan ingin naik ambulan dari Kaman kemana gratis? Ingin betul? Naik ambulan. Itu sebulan dengan kertas buat pengeluarannya ambulan targetnya 10 juta untuk ambulan, setiap bulan 10 juta. Jadi panjenengan ke Semarang bolak-balik ngasih sama supirnya tidak boleh, ngasih tip sama supirnya tidak boleh karena sudah ditanggung semua sama nasib. Gratis benar, tidak bayar. Tidak usah beli bensin, tidak usah ngasih supir, tidak usah, tinggal naik aja. Itu 10 juta anggarannya. Terkadang lebih. Tapi rata-rata ditarget 10 juta. Ya, berinfak, berzakat. Jadi tadi sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, berinfak, berzakat. Bapak Ibu kalau dapat duit tidak pernah infak, namanya medit. Bahasa Qurannya bahil. Bahasa Qurannya bahil. Tapi kalau Bapak Ibu setiap dapat duit mengeluarkan infak 2,5%, Bapak Ibu namanya dermawan. Dermawan. Orang yang dermawan itu dalam Al-Quran hidupnya akan dimudahkan. Fa'amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra, dimudahkan. Orang yang suka memberi hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya ayat berikutnya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra, akan diberi kehidupan yang sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berinfak diperhatikan. Kalau bisa
malah jangan 2,5% terus. Hartanya tambah banyak, dipakai 0% setengah, naikkan 5%, naikkan menjadi 10%, naikkan menjadi 20%. Bapak Ibu, jangan kalah dengan Bill Gates. Bill Gates itu orang Katolik, tapi sodakohnya, istilahnya dalam Islam, sodakohnya Bill Gates itu luar biasa, banyak sekali. Kalau tidak salah, yang saya pernah tangkap itu 80% keuntungan bisnisnya Bill Gates itu untuk dana sosial di Amerika. Jangan heran kalau ada orang sekolah di Amerika gratis. Sekolah di Amerika gratis, itu orang Indonesia sekolah di Amerika gratis. Itu dapat beasiswa dari mana? Dari yayasannya punya Bill Gates. Nah, Bill Gates itu setiap bulannya itu setornya 80% dari keuntungan bisnisnya. Beliau hanya Bill Gates-nya hanya mengambil 20%. Nah, orang Islam tidak 80%, tapi hanya 2,5%. Itu saja nggak ngasih per detail. Ya. Terakhir, ibadah, aspek ibadah panjenengan bisa kontrol, yaitu pingin haji umroh apa betul. Nah, kalau sudah pingin haji umroh berarti panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek ibadah. Tapi ini orang pingin itu orang pingin ditakoni Pak Bu, pingin haji apa betul? Haji mau mangan biangnya, mau mangan biangnya, ngomong mangan kakek. Gawenya tolak anak biangnya mau haji, berarti tidak pingin. Kalau orang pingin gimana? Ya tetap, walaupun makannya susah, buat nyekolahkan anak susah, tetap ditawari Pak Bu, pingin haji apa betul? Pingin. Doakan ya Allah Pak, doakan mudah-mudahan saya bisa umroh atau haji, minimal bisa haji atau minimal umroh, karena sekarang nunggunya lama. Nunggu haji dengan daftar besok, berangkatnya 35 tahun yang akan datang, nunggunya lama. Ya, itu aspek ibadah. Kemudian yang ketiga, aspek muamalah. Dengan sudah mengamalkan Al-Quran belum, dari aspek muamalah. Muamalah itu hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, kontrolnya panjenengan selama ini sudah berhubungan baik dengan orang lain apa belum? Dengan orang lain itu hubungannya gimana? Ada nggak panjenengan punya musuh atau orang yang panjenengan benci? Nah, kalau masih punya orang yang dibenci, orang yang putus silaturahmi, berarti panjenengan belum mengamalkan Al-Quran dari aspek ini. Karena Al-Quran memerintahkan gimana? Fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah dua saudaramu yang bertengkar. Ada orang bertengkar saja kita disuruh mendamaikan, maksud kita bertengkar sendiri. Terus kemudian ayat yang lain, apa namanya, lita'arufu, ya. Wa ma khalaq, wa Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, lita'arufu. Nah, ini satu. Lihatnya kita sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek muamalah atau belum? Pertama, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau hubungannya baik, berarti sudah mengamalkan. Kemudian yang kedua, yang muamalah ini dalam persoalan ekonomi, ya, mencari duit, ya, pokoknya yang kaitannya dengan ekonomi, berdagang dan sebagainya, menggunakan syariat Islam, menggunakan aturan-aturan Islam. Sudah belum? Dengan dalam mencari uang itu sudah
syariat Islam apa belum. Artinya tidak ada hal yang menjadikan penghasilan kita itu haram. Menipu, ya, kalau orang dagang itu menipu, berbohong, membohongi pembeli, itu duitnya haram. Kalau pegawai korupsi, ya, yang kaitannya dengan duit kan korupsi. Nah itu termasuk tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau sudah sesuai, berarti Anda sudah bermuamalah dengan baik, mengamalkan Al-Quran dari aspek muamalah. Yang ketiga, punya kepedulian dengan orang lain. Punya kepedulian dengan orang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah itu nyuruh murid-muridnya, apa yang disuruh, coba didata orang anak yatim di Kauman, dan tinggalnya di Kauman Jogja. Coba didata jumlah anak yatim. Setelah anak yatim ketemu jumlahnya, perintah kedua apa? Coba didata fakir miskin. Setelah itu didata, baru dicarikan solusinya, ini mau disantuni dari mana. Habis itu disantuni, fakir miskin disantuni, anak yatim disantuni. Itu namanya punya kepedulian. Jadi kan kalau ditanya, Bu, anak yatim di kelurahan dengan jumlahnya berapa? Anak yatim di kelurahan jadi kan tinggalnya di Landung Sari. Di Landung Sari ini anak yatim jumlahnya berapa yang perlu ditolong? Karena ada anak yatim yang sugih, tidak usah ditolong. Anak yatim yang perlu ditolong, anak orang miskin yang perlu ditolong, fakir miskin yang perlu ditolong di Landung Sari ini ada enggak? Nah itu Dahlan didata karena punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikannya begini, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap orang lain bukan termasuk umatku. Bayangkan Bapak Ibu, mengeri juga ini hadis ini. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap urusan umat Islam bukan termasuk umatku. Berarti bukan umat Muhammad. Kalau bukan umat Muhammad, jadi umatnya siapa? Yang akan masuk surga itu umat Muhammad. Nah itu aspek muamalah. Monggo panjenengan dikontrol sendiri, sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek muamalah apa belum. Kemudian yang terakhir aspek akhlak. Panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak apa belum? Caranya bagaimana? 3 untuk mengetahuinya. 3. 1. Orang yang mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak, semakin hari semakin bertambah umurnya, semakin solehah. Nah itu orang yang sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak. Jadi tambah umur, tambah sepuh, semakin soleh, semakin solehah. Ada nggak Bapak Ibu tambah tua tambah semrawut? Wonten mboten? Umurnya tambah tua tapi tambah amburadul. Nah itu berarti belum mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak. Tapi kalau ada orang tambah sepuh,
semakin rajin berarti sudah mengamalkan Quran itu dari aspek akhlak. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa mengingat Allah atau senantiasa berzikir dan berdoa. Orang yang mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak itu hidupnya, hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia berada, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu kan ingat Allah. Ingat Allah. Kenapa ini kok masuk aspek akhlak? Karena orang yang berzikir, orang yang selalu berzikir itu tidak bisa maksiat, akan terjaga dari maksiat. Orang yang ingat Allah akan terjaga dari maksiat. Masa ingat Allah maksiat? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Orang yang ingat Allah tidak bisa maksiat, tidak akan berani maksiat. Jadi kalau ada orang maksiat berarti pasti sedang lupa Allah. Nah, gitu. Maka aspek akhlak, mengamalkan Al-Quran aspek akhlak, kalau panjenengan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, aspek akhlak apa? Menjaga kehalalan rizkinya. Jadi termasuk akhlak itu, orang berakhlak itu hati-hati soal rezeki. Rezeki yang dibawa pulang ke rumah itu dipastikan halalan thayyibah. Itu orang berakhlak. Orang kalau cari duitnya seberapa, pokoknya yang penting itu haram-haram, nah itu berarti belum berakhlak. Belum berakhlak. Karena mesti kok mau yang haram kan berarti maksiat. Pasti berubah. Tapi kalau orang kok hati-hati soal halal haram ini dan dia betul-betul mencari yang halal, berarti dia orang yang berakhlak, orang yang mengamalkan Al-Quran dari aspek akhlak. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada esok hari ini. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu.